Jadi kemarin kan kalau kita ngomong tentang 4.2 gitu ya, itu kan kita punya yang namanya misalnya kita punya variabel, kemarin kan bukan X ya, kita menamai variabel randomnya itu sebagai Z, karena di sini Z itu mengikuti yang namanya distribusi normal standar gitu kan ya. Nah, maka yang akan kita cari ini kan merupakan peluang dari suatu rentang daerah tertentu. Misalnya kemarin kan kita bisa mencari yang namanya peluang Z kurang dari nilai A tertentu. A-nya bisa positif, A-nya bisa negatif. Nah, kalau A-nya positif, itu kan kira-kira gambarnya itu, nah ini anggapnya gambarnya baik gitu ya. Ini kan 0, yang sisi kanan kan kita punya 3 ya. Kalau normal, kemudian sisi kirinya minus 3. Maka kalau misalkan A-nya itu positif, anggap A-nya itu di sini, nilainya antara 0 dengan 3, tidak tahu berapa A-nya, bebas, maka kan kita punya yang daerah yang saya arsir ini kan, oh sorry, oke, kata ngapus siapa ya? Dek, kata ngapus ya apa ini, Dek? Ini pulpen saya dari adik saya. Nah, ini perdana ya, saya pinjam pulpennya adik saya. Jadinya ngajarnya biar ada nulis. Nek, nulisnya pakai apa namanya, mouse itu kan susah ya. Oke, lanjut. Jadi kalau tadi kan kita punya, nah, distribusi normal, tengahnya 0 itu di sini, A-nya tadi yang di situ misalnya. Terus yang di kanan itu 3, yang di kiri itu negatif 3. Berarti kan kita kalau mau menghitung probabilitas Z kurang dari A, itu yang di arsnya sebelah kanan atau kiri? Kiri. Kiri ya. Nah, tadi saya salah ya. Nah, makanya bingung menghapus. Ini yang akan kita hitung adalah yang kiri. Nah, maka kalau kita mau mencari yang kedua kan bisa juga kita mau menghitung probabilitas Z itu lebih besar dari A. Nah, maka kalau yang lebih besar, yang mau kita cari kan dari gambar ini kan yang sisi kanan. Nah, maka ada lagi, kita juga kadang bisa menghitung yang ketiga, itu kita bisa mencari probabilitas dari misalnya nilai Z itu berada di rentang A dengan B. Kan gitu kemarin, yang soal nomor 3 dan 4 gitu ya. Maka gambarnya itu kan kurang lebih bisa, misalnya ini 0, A-nya kan bisa di sisi kirinya 0, B-nya bisa di sisi kanannya 0. Itu B. Nah, ini gambarnya kan bisa kayak gini ya. Bisa juga misalnya ini 0, kita mencari nilai A, B-nya semuanya adalah positif. Bisa juga kan kayak gini. Nah, tergantung soalnya kan kayak gimana. Nah, maka kalau yang perlu kalian perhatikan, ini kan semuanya nilainya kan variabelnya dalam bentuk ini Z, terus yang di atas itu juga yang itu merupakan Z, kan gitu ya.
Nah, maka yang materi selanjutnya, kita sekarang tidak lagi bicara tentang variabelnya Z. Nah, karena Z itu kan kemarin dikatakan normal standar. Normal standar ini dia memiliki nilai rata-ratanya sama dengan 0, kemudian standar deviasinya kan sama dengan 1. Padahal tidak semua data itu punya rata-rata 0, standar deviasi 1. Maka terus gimana kalau sekarang kita punya data yang tidak seperti 2 ini, rata-ratanya misalnya kita ngomong nilai ujian UTS. Nah, kan masa rata-ratanya 0 ya? Rata-ratanya 0 kan berarti kebanyakan dapatnya cuma 0, 1, 2 kan gitu ya. Paling kan rata-ratanya ya 70, 80 kan gitu. Lebih baik lagi kalau rata-ratanya kan 90. Maka kalau sudah seperti itu, terus apakah bisa kita pakai tabelnya kemarin itu yang kita punya, yaitu tabel 6.1? Nah, tidak bisa kita pakai kalau rata-ratanya dalam bentuk 70, 80. Maka ya apa caranya kita bisa memakai tabel yang sama tetapi rata-ratanya beda. Maka caranya masuk di materi 4.3 ini. Jadi kita mengkonversi nilai distribusi normal yang dia rata-ratanya bukan 0 dengan standar deviasinya bukan 1, itu kita konversi menjadi rata-ratanya 0 dengan standar deviasinya 1. Jadi kalau yang di kiri ini kita mengenal yang namanya variabelnya X, yang di kanan itu kita kenal yang namanya variabelnya adalah Z. Kemarin kita masih belajar yang Z ini. Nah, maka cara konversinya ya apa? Supaya X bisa menjadi Z. Caranya nanti nilai X itu kita kurangi dengan rata-ratanya, kemudian kita bagi dengan standar deviasinya. Maka ketika sudah dikurangi dan dibagi itu nilainya akan sama dengan Z. Oke. Oke, maka kalau tadi kita punya 3 hal ini ya, nah ini kan 3 ya, Z kurang dari A, ada Z lebih dari A, ada Z di antara A dan B. Nah, maka sekarang kita punya yang namanya itu, di pertama ada probabilitas. Nanti kita akan mencari yang namanya X kurang dari nilai tertentu, misalnya X kurang dari B. B-nya bebas. Kemudian kita juga nanti punya yang namanya nilainya probabilitas X bisa lebih besar dari B. Bisa. Atau mungkin kita juga akan mencari yang namanya di antara X nanti misalnya B dan B misalnya. Nah, maka nilai X dan B yang ada di sini itu nanti kita konversikan. Caranya tadi seperti rumus yang sudah tadi saya berikan ini ya. Nah, jadi kita kurangkan dengan rata-ratanya dulu, terus dibagi dengan standar deviasinya. Jadi kalau kita punya soalnya seperti nomor 1, maka nanti ini akan menjadi probabilitas X-nya kita kurangkan dengan rata-rata, kemudian dibagi standar deviasi. Tandanya masih sama, kurang dari. Karena X-nya dikurangi, maka yang B di sini juga ikut dikurangi. Nah, dikurangi rata-rata, dibagi standar deviasi. Nah, maka nanti kalian akan memakai rumusnya yang ini. Nah, sekarang X bisa menjadi Z. Nah, jadi nilai yang ini, itu sekarang menjadi Z. Dikurangi dengan nilai B minus mu dibagi dengan sigma. Oke, maka yang nilainya yang nomor 2 ini kita juga bisa mendapatkan secara cepat. Kita dapatkan X, nanti kita konversi menjadi Z lebih besar dari B dikurangi mu dikurangi dengan standar deviasi. Oke ya, caranya sebenarnya sama seperti ini. Dua-duanya
sama-sama dikurangi mu dibagi standar deviasi. Tapi ketika X dikurangi mu dibagi standar deviasi itu kan hasilnya sama dengan Z. Jadi kita punya rumusnya yang nomor 2. Oke. Maka kalau yang nomor 3, kita sekarang memiliki yang namanya probabilitas, berarti C-nya nanti akan kita kurangi dengan nilai mu dibagi standar deviasi. Nah, kemudian karena sudah dikurangi, berarti kita sudah jadi nilainya Z. Berarti sekarang sudah standar normalnya. Nah, kemudian yang B ini juga tinggal dikurangi standar deviasi. Jadi nilainya adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan saya punya maka misalnya saya mau bertanya dari data kita punya datanya nilai gitu ya, nilai UTS. Nah, saya punya rata-ratanya adalah 80. Kemudian standar deviasinya adalah 10. Maka saya mau mencari berapa nilai probabilitas dari siswa atau mahasiswa widyagama yang nilai UTS-nya lebih besar dari 90 misalnya. Berapa probabilitasnya? Maka saya menulisnya versi notasi matematikanya adalah seperti ini. Pakainya tidak lagi Z tapi X. Oke ya, maka karena di sini X, saya tidak bisa langsung pakai tabel normal. Nah, kemudian ini juga kan tandanya merupakan tanda lebih besar ya. Kalau tabel normal kemarin yang kita punya tabel normal 6.1 itu kan harus kurang dari. Berarti ini juga tidak bisa. Walaupun angkanya di sini positif, bukan bisa kalau lihat positif, iya bisa. Tapi kalau kalian lihat di tabel kan paling tinggi kan angkanya kemarin 3 ya, 3, berapa itu bawah sendiri kan 3. Enggak sampai ini angka 90 itu enggak ada. Nah, maka harus kita rubah dulu. Rubah berarti karena di sini kita rubahnya tadi versi ada 3. Nah, kira-kira kalau ngikuti ini, itu kita pakai rumusnya yang nomor 1, nomor 2, apa yang nomor 3 dari soal yang tadi? 2. Nomor 2 ya, karena di sini tandanya kan lebih besar. Nah, berarti kita pakai tandanya nomor 2. Berarti X bisa menjadi Z kalau nilai yang di sisi kanannya, nah, tadi soalnya 90, berarti di sini B-nya 90. Berarti ini 90 dikurangi nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Oke, berarti kalau saya balik lagi ke soal saya ini, nah ini akan menjadi probabilitas X bisa menjadi Z kalau 90-nya juga ikut dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Kan gini, tadi ikut rumus ya. Nah, maka di sini kita punya PZ lebih besar, rata-ratanya berapa? 80. Oke, 80. Terus standar deviasinya? 10. Nah, 10. Berarti kita punya di sini probabilitas Z lebih besar. 90 dikurangi 80 dibagi 10 hasilnya berapa? 1 ya. Kan yang atasnya 10 dibagi 10 berarti 1. Maka kalau kita gambarkan ini kan kira-kira kan ini 0 berarti 1 di kanan ya, 1. Ini anggap saja apik gitu ya, Rek, ya gambarnya ya. Nah, ini 1, berarti yang kita arsir karena lebih besar ada di sisi kanan apa sisi kiri? Kanan. Kanan ya. Kanan. Saya jawab terakhir telat. Kanan ya. Nah, maka caranya mencarinya yang sisi kanan berarti kita cari gimana kemarin? Simetrisnya.
Kemarin ada yang sisi kiri disimetriskan. Ini sudah sisi kanannya, sudah hasil simetrisannya ini. Berarti apa kita mencari? Yang bisa kita lihat dari tabel itu adalah hasil yang daerah arsiran warna hitam apa daerah arsiran warna putih? Putih. Putih ya. Nah, yang bisa kita lihat dari tabel itu putih. Maka kalau kita ingin melihat yang versi hitamnya, berarti apa caranya? Total hitam ditambah putih berapa sih totalnya? 1. 1. Maka kalau kita pengen mencari nilai hitam kan ya berarti 1 dikurangi putih kan ya? Iya. Nah, maka di sini kita punya 1 dikurangi putih itu adalah tulisannya apa? Probabilitas Z daerah putih Kurang dari 1. kurang dari 1. Nah, karena di sini batasnya putih kan 1. Nah, putih itu adalah daerah kirinya 1, berarti kurang dari 1. Oke. Berarti kita dapatkan hasilnya 1 dikurangi, ini hasilnya berapa dari tabel? Coba dicek di tabel, biar tidak ngantuk. Berarti kalau ini tabelnya 1, dilihat sisi kirinya adalah 1,00. Sisi atasnya dilihat 0,00. Berapa hasilnya? 0,84. Berapa? 8413. 8413. Oke, maka hasil pengurangannya berapa? 0, ini 7 ya. 7. Terus 8. 5. 1. Gini, bener ya? 0,1587. Oke. Nah, berarti kita sekarang punya jawaban. Probabilitas nilai mahasiswa, nilai UTS mahasiswa yang mendapatkan lebih besar dari 90 itu ternyata probabilitasnya sebesar 0,1587. Bu, berarti kecil ya Bu probabilitas? Iya, padahal kita punya rata-rata adalah 80. Artinya yang memiliki nilai di atas 90 itu ternyata ya tidak banyak. Karena probabilitasnya kecil. Oke, jadi tugasnya di 4.3 itu sebenarnya cuma mengubah X ini menjadi Z. Nah, caranya mengubah, kalau di sisi kiri ini dijadikan Z, tadi sisi kanan kan juga harus dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Nah, tugasnya cuma gitu toh. Cara mengerjakannya kalau sudah jadi Z, ya mirip. Kembali lagi seperti materi di 4.2 kemarin. Nah, kalau ini Z lebih besar dari gambarnya seperti yang di bawah ini, ya berarti ini harus dikurangi. 1 dikurangi bagian yang putih. Nah, bagian yang putih itu adalah probabilitas Z kurang dari 1. Oke ya, jadi kalau saya mau kembali lagi, nah, maka sekarang saya sudah menerangkan ini, nah, caranya konversi. Ini yang sudah kita bahas barusan. Nah, yang sudah saya terangkan barusan adalah tentang ini. Oke, maka kalau misalkan saya punya soal seperti ini.
Kira-kira jawabannya, jangan bertanya jawabannya dulu wes. Soalnya, nah ini kan saya punya data nilai tes ya, nilai tes IQ kalau ini. Dari siswa kelas 6. Nah, ini dikatakan berdistribusi normal. Kemudian rata-ratanya adalah 100, berarti kan tidak 0 ya. Terus standar deviasinya adalah 14,2. Nah, ini jelas tidak normal standar. Berarti kita pakainya tidak bisa pakai Z nanti, harus pakai X dulu. Nah, maka untuk pertanyaan nomor A, berapa probabilitas seorang siswa kelas 6 yang dipilih secara acak akan memiliki skor lebih dari 130. Nah, itu cara penulisan notasi matematikanya bagaimana? P X lebih dari 130. Oke, pakai X ya. Kita punya P X lebih besar dari 130. Kemudian yang B, cara penulisannya gimana? Wah, kok sudah habis saja Zoom-nya. Probabilitas, sudah ada jawabannya. Berarti yang B kan cara penulisannya di antara ya, di antara 90 dengan 115. Nah, berarti penulisannya adalah yang di bawah itu. Nah, ini yang B. Ya, sekarang cara mengerjakannya berapa nilainya? Nah, nilainya 0, berapa hasilnya A dengan hasilnya B. Maka harus kalian konversikan dulu X menjadi Z. Berarti nilai X ini kalian konversikan. Nah, ini menjadi Z lebih besar dari berapa? 130 dikurangi 100 130 dikurangi 100 terus dibagi 14,2 dibagi 3,2. Hasilnya dibagi 14,2 ya. Iya. Dan ini standar deviasinya itu. Hasilnya berarti lebih dari 2,11. 2,11. Oke. Oke, yang B ini menjadi probabilitas 90-nya menjadi berapa? 90 dikurangi 100 dibagi 14,2. Oke, jadinya hasilnya 82,95. 90 dikurangi 100 hasilnya pasti negatif. Ya kan ya, 90 dikurangi 100. 584. Ini harusnya negatif ini. Negatif berapa? Negatif 0,7. 0,70. Nah, yang benar 0,7.
0,70. Karena kan ini dari 90 dikurangi 100 dibagi 14,2. Nah, yang atas kan 90 dikurangi 100 kan negatif 10 ya. Negatif 10 dibagi 14,2. Hasilnya ini. Berarti ini kurang dari Z, terus kurang dari yang 115 jadi berapa? 115 dikurangi 100 dibagi 14,2. Berarti hasilnya kita dapat berapa? 1,05. 0,05. 1,5. 05. 05. Gini ya. Oh, kok pencet ya? Ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, tadi benar ya, probabilitas Z lebih besar dari 2,11. Nah, ini lebih besar 2,11. Nah, ternyata kuncinya juga sama. Z lebih besar dari 2,11. Nah, gambarnya berarti kalau kita lihat karena lebih besar itu kan biasanya di sisi kanannya ya. Nah, di sisi kanan berarti ujung kanan dari distribusi normal. Nah, jadi gambarnya di sini. Tapi ini saya salah menuliskan. Nah, ini harusnya lebih besar kan ya, bukan kurang dari. Nah, ini harusnya lebih besar. Karena arah panahnya menunjukkan yang titik situ. Oke, berarti kalau gambarnya daerah arsiran warna putih, yaitu adalah daerah apa? Probabilitas Z Dari 2,11. lebih dari atau kurang dari? Kurang dari. Putih. Nah, yang putih kurang dari ya, karena di sisi kirinya 2,11 kan di sini. Ini kan 2,11. Yang putih itu karena sisi kirinya dia berarti kurang dari. Maka untuk mencari daerah arsiran warna biru itu kan sama saja dengan 1 dikurangi daerah warna putih. Nah, jadi di sini saya tuliskan 1 dikurangi daerah warna putih itu adalah probabilitas Z dikurangi 2, kok dikurangi? Kurang dari, kurang dari 2,11. Nah, maka didapatkan dari tabel probabilitas Z kurang dari itu kan bisa dilihat dengan langsung ya pakai tabel. Ini angkanya juga positif, bisa dilihat pakai tabel. Jadi kita lihat tabel distribusi normal 6.1 kemarin. Nah, sisi kiri kalian lihat 2,1, terus sisi kanan kalian lihat 0,01. Maka akan ketemu, nah, angkanya ini kan sebesar 0,9826. Betul ya? Coba dicek. Betul? Benar, Bu. Nah, betul ya. Nah, maka hasil pengurangan 1 dikurangi 0,9, nah kita dapatkan 0,01 ini. Nah, berarti masuk akal ya, daerah yang ujung kanan kan ini kecil ya, daerah arsirannya. Nah, nilainya sebesar 0,0174 atau luasnya sebesar itu. Kalau yang gede ya 0,9, wajar ini, yang putih yang gede ini 0,9. Nah, itu yang A. Ini tingkatannya masih muda ya. Nah, yang B ini tingkatannya seperti kemarin, soal yang di papan tulis yang nomor 3, 4 itu. Nah, agak susah itu. Nah, seperti ini.
Nah, cuman bedanya dengan yang minggu kemarin, ini kita kan perlu mengkonversi dulu dari X di sini menjadi Z. Nah, jadi karena yang sebelah tengah ini dikurangi rata-rata dan dibagi standar deviasi, dua sisi kanan kirinya X itu juga diperlakukan hal yang sama. Jadi kita tadi sudah dapatkan nilainya minus 0,7 yang sisi kiri, yang sisi kanan tadi agak beda ya. Tadi kita ngitungnya 1,05. Nah, ini tinggal pembulatannya saja. Tidak masalah. Terus kalau yang saya di sini pembulatannya diperbesar jadi 1,06. Nah, maka untuk menghitung ini kita kalau tadi di filenya awal, ketika di filenya dalam bentuk Word itu kan pakai rumus yang nomor 3 ya kalau tidak salah. Nah, nomor 3 itu cara penyelesaiannya salah satunya itu bisa dengan seperti ini. Kemarin sudah saya terangkan belum ya? Kalau misalkan gambarnya kan seperti ini, yang probabilitas Z antara minus 0,7 dengan 1,6 kan kurang lebih gambarnya kayak gitu ya. Jadi yang tengah di sini itu nilainya adalah 0. Berarti kirinya 0 kan kita punya negatif 0,7. Terus kanannya berarti kita punya 1,06. Nah, cara menghitungnya adalah oke ya, saya lanjutkan. Tadi kepotong, maklum sudah lama tidak pakai Zoom, jadi Zoom saya pakai yang free 40 menit mesti keluar. Nah, tadi soalnya yang latihan 2B, nah itu kan kita pakainya yang versi ini ya. Nah, yang nomor 3 ini. Jadi probabilitas X-nya berada di antara dua nilai tertentu. Nah, C dengan B. Kalau tadi C-nya itu kan berapa ya nilainya? 90 ya. Nah, terus berarti nilai B-nya itu adalah 115. Nah, tadi dirubah dulu, yang 90 tadi hasilnya menjadi minus 0,7. Kemudian yang 115 pakai rumus ini itu hasilnya menjadi tadi ada yang menghitung dibulatkan menjadi 1,05. Kalau jawaban saya 1,0. Nah, tapi tidak masalah itu bedanya kan kecil. Nah, maka sekarang kita menghitung yang probabilitas Z berada di antara dua titik ini. Nah, untuk menghitung ini yang nomor 3 ini kemarin sudah saya terangkan atau belum, saya lupa, tapi yang jelas kan kita bisa menghitung itu kan ada dua versi ya. Jadi misalnya kita ngitungnya itu kalau di antara, jadi kalau kita gambarkan antara, misalnya gambarnya kan seperti ini gitu ya, kurang lebih. Ini misalnya C, yang kanan itu B. Nah, maka yang saya arsir ini adalah probabilitas C itu berada di antara Z itu berada di antara C dan B. Ini misalnya distribusinya normal, standar. Kalau tidak standar pun ya kita kan tetap harus merubah menjadi yang standar. Nah, balik lagi, ngitungnya pakai materi 4.2. Nah, harus distandarkan dulu tetapkan. Nah, maka kalau seperti ini, kita bisa ngitung misalnya dijadikan 3 bagian. Misalnya ini saya namakan bagiannya adalah ini A. Ini yang kita cari adalah B besar, kemudian yang sisi kanannya adalah C besar. Nah, berarti kan sebenarnya bagian arsiran yang warna putih sebelah kiri A ditambah dengan arsiran hitam warna
ya arsiran hitam yang saya namakan B, ditambah dengan sisi kanan yaitu C, itu kan luasnya, totalnya itu kan 1 ya. Nah, berarti kalau saya mau mencari yang saya arsir yaitu B, berarti kan sama saja dengan saya harus mencari 1 dikurangi A dikurangi C. Nah, maka di sini saya bisa mencari 1 dikurangi A itu berapa? A itu adalah probabilitas Z. Nah, C, berarti Z kurang dari C. Kurang dari C. Karena kan A-nya di sini itu adalah kan yang sisi kirinya C. Nah, kemudian setelah dikurangi A, di sini dikurangi C. Maka C itu merupakan bagian kanannya nilai dari B kecil ini kan. Berarti probabilitas Z lebih besar dari B. Nah, ini adalah cara yang nomor 1. Atau Cari foto tapi wis mari mangan kepencet ya. Atau kita juga bisa mencari B itu, luas daerah arsiran B ini ada lagi caranya. Misalnya, ini saya gambar lagi ya, biar tidak tempuk gambarnya. Ini adalah C. Kemudian ini B. Yang kita carikan daerah arsiran ini. Maka sebenarnya saya juga bisa mencari yang luas ini. Nah, ini yang saya garis arsir ini ya, yang baru ini. Yang saya tebeli. Nah, yaitu merupakan daerah yang baru. Daerahnya adalah daerah H. Nah, arsiran hitam H. Jadi arsiran yang tengah ini, yang B kecil ini, itu kan bisa saja saya mengurangi yang arsiran hitam H, dikurangi dengan yang tadi yang kecil. Jadi di daerah sini, itu kan tadi itu saya namai A ya. Nah, berarti H dikurangi A, itu sama dengan B. Nah, jadi kan saya punya H itu kan A kecil ini ditambah B. Berarti jadinya H. Jadi kalau saya mau cari B ya H dikurangi A. Jadi saya tidak perlu mencari 3 hal. Kalau ini kan dicari 3 ya. Ya dicari A-nya, dicari B-nya, ya dicari C-nya. Kalau di sini saya cuma mencari totalnya dengan C. Oke, maka di situ H probabilitas dari apa? H itu adalah yang ini, yang tadi saya tebeli. Itu notasinya bagaimana? Probabilitas Z kurang dari atau lebih dari? Kurang dari Kurang dari berapa? B. Kurang dari B. Nah, kemudian yang A itu tadi adalah, nah itu ini ya. Nah, jadi tadi A itu ini. Probabilitas Z kurang dari C, benar ya? Nah ini juga C, kurang dari C. Benar, karena gambarnya cuma 1 sebenarnya. Cuman karena versi tulisan, jadi ketok tidak bodoh gambarnya. Maka ini kita ketemu B. Nah, jadi kalian bisa ngitung pakai versi yang nomor 2 atau pakai versi yang nomor 1. Nah, kalau pakai versi yang nomor 1, bagian A ini kecil, kan kita tidak bisa ya nyari dilihat pakai tabel normal, harus pakai di cerminannya dulu. Setelah ketemu cerminannya, baru kita mengkurangkan 1 dikurangi sisanya. Sisa bagian yang besar itu baru ketemu hasil cerminannya. Cara C yang untuk mencari bagian C di sini juga sama, kan harus sama saja dengan 1 dikurangi A, ini ya, bagian sisanya C ini ya. Jadi boleh pakai cara yang nomor 1, boleh pakai cara yang nomor 2. Kalau jawaban saya yang di versi slide tadi,
Nah, kalau yang ini adalah cara yang versi 2 tadi. Oke, jadi ini saya dapatkan dari ini daerah yang saya arsir warna merah misalnya, itu adalah probabilitas Z kurang dari 1,06, kemudian dikurangi, nah, misalnya yang warna hijau. Hijau itu adalah Z kurang dari minus 0,7. Nah, jadi hasil pengurangan yang merah dengan yang hijau ini saya dapatkan sekian. Oke, boleh pakai versi cara 2, pakai versi cara 1 bebas. Oke, maka kalau dari versi 2 ini sudah kita dapatkan yang hasilnya ini, maka tinggal kita hitung di tabel. Nah, sekarang kita untuk melihat tabel probabilitas dari Z kurang dari 1,06. Bisa enggak lihat secara tabel langsung? Bisa. Bisa ya. Nah, ininya sudah Z, ini sudah kurang dari, ini sudah angkanya positif. Berarti kita lihat pakai tabel, sisi kiri dilihat 1,00, terus sisi atas dilihat 0,06. Nah, maka kalau sudah gitu, kita ketemu angkanya tabel 0,85. Betul ya? Ketemu? Sudah dicek? Oke. Kemudian yang ini probabilitas Z kurang dari negatif 0,7. Bisakah dilihat pakai tabel? Tidak. Secara langsung? Tidak bisa ya, karena ini kan angkanya negatif. Nah, karena negatif, ini perlu kita sebenarnya cari dulu gambarnya ini kira-kira gambarnya kayak gimana ini. Nah, ternyata kan gambarnya kayak gini ya, daerahnya itu yang sisi kirinya 0. Berarti harus kita simetrikan dulu ke kanannya 0. Nah, berarti nanti yang hijau itu jadi di kanan sini, tapi positif, jadi kanannya 0,7. Nah, untuk mencari ini, kita bisa mencari 1, Z kurang dari 0,7. Nah, ini caranya kayak yang latihan kemarin nomor berapa ya? Nomor 2 kalau tidak salah ya. Nomor 2 kan nomor 1? Nomor 3. Oh, nomor 3. Oh, nomor 3 kemarin bukan kurang dari semua kayaknya. Ya, itu wes pokoknya. Berarti kita harus mengurangkan dulu 1 dikurangi PZ kurang dari. Nah, ini caranya mirip kayak yang ini. Lah, yang nomor A. Kan setelah dicerminkan, yang gambar hijau dicerminkan kan jadinya mirip kayak yang A ya. Nah, yang A ini kita dapatkan dari 1 dikurangi. Nah, jadi kayak gini jadinya. Nah, maka hasilnya ini baru bisa kita lihat versi tabel langsung. Jadi tabel dari 0,7, kita lihat kirinya 0,7, terus atasnya 0,00. Berarti kita dapatkan hasilnya dari tabel adalah 0,7580. Nah, kemudian hasilnya kita kurangkan sesuai dengan rumusan matematika ya, kalau dalam kurung dikerjakan dulu. Maka kita ketemu hasil akhirnya adalah 0,6134. Oke, jadi apa bedanya dengan materi yang 4.2 kemarin? Bedanya adalah ya cuman ini. Kita perlu mengkonversikan dulu dari X menjadi Z. Nah, tapi kalau yang bawahnya ini sudah caranya seperti kemarin, ini cara pengerjaannya. Nah, yang belum paham, nah ini silakan untuk latihan lagi ya.
Baik yang kemarin maupun ini, jawabannya dari saya itu ditutup, dikerjakan lagi sampai lancar. Kalau sudah lancar berarti itu insya Allah sudah paham. Tapi kalau belum lancar, saya nginceng-nginceng jawaban, itu berarti belum lancar dan belum paham. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Mungkin tidak adanya karena tidak ada sudah paham, karena tidak ada bingung cara menghitungnya yang bawahnya ini tadi. Jadi satu. Ya, silakan dibuat latihan lagi, wes. Dari soal-soal yang kemarin sudah saya berikan dengan yang hari ini. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Ini yang sudah submateri yang terakhir, yaitu tentang 4.4. Jadi kalau yang 4.2 dan 4.3, kita akan mendapatkan nilai itu ya. Jadi kan ada, itu nilainya adalah, kalau 4.2 kan kita dapatkan nilai Z. Nah, dari Z tertentu kita bisa mencari probabilitas, tadi ada 3 macam ya. Bisa Z kurang dari, bisa Z lebih dari nilai suatu angka tertentu. Misalnya 1,06 atau berapa gitu kan. Kalau di 4.3 itu kita mendapatkan X-nya, jadi distribusi normalnya tidak standar. Tapi kita juga menghitung nilai probabilitasnya. Bisa probabilitas X kurang dari, bisa probabilitas X lebih dari, akan terserah. Nah, tapi kalau di 4.4 ini, sekarang kita dibalik. Nah, kita mengetahui nilai probabilitas tertentu. Jadi biasanya sih lebih ke normal gitu ya, normal standar. Misalnya probabilitas Z kurang dari titik-titik, itu angkanya diketahui. Misalnya 0,5. Nah, kita mencari yang ininya. Ini berapa? Gitu yang akan kita cari. Jadi dibalik. Maka rumusannya gimana cara notasi menulisnya versi matematikanya? Jadi di sini dikatakan, kalau kita mempunyai daerah probabilitas atau daerah yang diarsir itu kita tuliskan sebagai alfa, berarti sama saja sebenarnya probabilitas Z lebih besar dari Z alfa itu adalah nilainya alfa. Jadi di sini yang angka itu kan yang 1,06, 90, 2,0, nah ini kita tuliskan sebagai Z alfa. Artinya apa? Z alfa ini adalah nilai Z yang bisa menghasilkan probabilitas sebesar alfa. Oke, kalau digambarkan, alfa itu adalah daerah arsirannya itu tadi. Jadi hasil probabilitasnya. Kemudian Z alfa itu ya yang ada di rentang bilangan sumbu Z-nya. Jadi sumbu yang mendatarnya itu adalah Z-nya. Jadi Z alfa ini nilainya bisa dari negatif 3 sampai positif 3. Nah, kita nyarinya di sini. Kayak tadi misalnya saya punya ini ya, probabilitas Z ini Z lebih besar ya, lebih besar dari 2,11. Nilainya adalah 0,0174. Berarti dari sini saya punya alfanya itu adalah 0,0174. Kalau dari ini terus ke bawah sini saya punya berarti alfanya itu sama dengan 0,174. Kemudian dari sini saya punya Z alfa atau Z 0,0174 itu nilainya adalah 2,11. Oke. Saya paham ya? Nah, jadi tinggal cara penulisannya tadi. Ininya nilainya dikatakan sebagai alfa.
Nah, konsep alfa itu dipakai hanya untuk mencari nilai probabilitas yang itu berada di ujung-ujung. Nah, bisa di ujung kanan kayak gini. Kalau di ujung kanan berarti notasinya kan lebih besar dari Z alfanya kan positif ya, karena di sini kan pasti di atas 0 nilainya, di bawah 3. Kalau yang gambarnya di sisi sini, ya berarti tinggal probabilitas Z alfa kurang dari. Tapi Z alfanya kan nilainya di sini kan pasti negatif ya. Nah, antara 0 sampai negatif 0, negatif 3. Oke, kita masuk ke contoh misalnya. Soalnya adalah seperti ini, cari nilai Z 0,025. Soalnya wes cuman singkat, padat, dan mungkin tidak jelas. Tapi kalau versinya si pembuat soal ini sudah sangat jelas sekali. Nah, soalnya cuman seperti ini saja. Ada 3 kata, cari nilai Z 0,025. Berarti dari soal ini kita sudah mendapatkan informasi. Yang pertama, nilai alfanya itu adalah 0,025. Oke, berarti kita bisa menghitung tadi versinya, misalnya kita mau lihat versi sisi ujung kanan ya. Nah, jadi ujung kanan itu akan adalah Z lebih besar. Nah, lebih besar dari Z 0,025 itu nilainya kan sama saja dengan 1 dikurangi sisi kirinya. Nah, ini kemarin sudah materinya. Jadi nilainya ini itu tadi diketahui 0,025. Oke. Oh, saya kebalik ya ini ya. Oke, ini kan nilainya harusnya di ujung kanan sini ya. Gambarnya kan ini. Itu nilainya sebesar luasnya adalah 0,025. Maka notasinya 0,025 ini betul apa salah? Salah ya, harusnya kan lebih besar. Karena yang diarsir kan di sisi kanan. Sisi kanan dari ini yang akan kita cari. Ya, jadi Z 0,025. Oke, berarti kita mau mencari nilai arsiran putih ini berapa? Arsiran putih adalah probabilitas Z ini harusnya kurang dari. Wah, ini saya balik ini. Ini harusnya kurang dari, yang kanan ini harusnya lebih dari. Oke, maka hasilnya itu kita ketemu 0,975. Mana? Luas mana yang nilainya 0,975 kan harusnya luas yang warnanya putih ya. Nah, ini yang putih adalah 0,975. Yang kecil ini adalah 0,025. Lebih masuk akal ya. Yang lebih besar kan 0,9. Yang lebih kecil kan 0,02. Nah, maka yang bisa kita lihat dari tabel itu kan sebenarnya yang lebih besar ini kan ya, yang 0,9. Nah, dilihat di tabel 0,975 itu ada di baris keberapa dengan kolom keberapa. Kamu tarik 0,75 itu ke sisi kirinya, itu didapatkan angka berapa? Terus tarik ke sisi atas, itu didapatkan angka 0,0 berapa? Nah, maka kalau kamu lihat di tabel normal ini kalau ditarik sisi kirinya itu pasti ketemu 1,9. Terus sisi
apa namanya sisi atasnya itu pasti ketemu 0,06. Nah, maka kita ketemu 1,96 itu adalah probabilitas Z kurang dari 1,96. Itu nilainya adalah 0,75. Nah, baru ternyata kita dapatkan 1,96 itu adalah Z alfanya. Berarti di sini baru bisa kita tulis Z alfanya 1,96. Maka di sini setelah dilihat tadi ya, didapatkan Z-nya itu adalah 1,96. Berarti jawabannya adalah Z 0,025 adalah 1,96. Ini adalah cara menjawabnya untuk 4.4. Kalau kita rubah versi 4.2 dengan materi 4.3 kemarin kan kurang lebih versinya kayak gini ya. Nah, yang diketahui itu adalah probabilitas Z lebih besar dari 1,96. Nah, berarti yang sisi kanannya sini ya, 1,96. Nah, maka caranya adalah 1 dikurangi yang sisi putih. Sisi putih itu adalah ini Z kurang dari 1,96. Nah, maka ketemu jawabannya 0,025. Nah, kalau yang ini tandanya sudah benar ini, alhamdulillah. Yang sebelah sini nih, tandanya yang kebalik tadi. Nah, ini makanya perlunya mengecek slide saya ya. Jadi kalau belajar sambil dicek itu slide-nya sudah benar apa enggak, karena kemungkinannya salah itu ternyata juga tinggi ya. Nah, kemarin kita kan juga menemukan beberapa salah juga itu. Oke, sekarang coba cari nilainya ini. Nilainya untuk A, B, C itu ketemu berapa? Nah, nilainya di sini ketemu hasilnya berapa? Nah, itu harus berada di antara rentang 0 sampai 3 ya. Misalnya kita ambil yang sisi ujung kanan, jadi yang ambil positifnya. Ketemu berapa nanti itu? Sambil mengerjakan latihan 3, sambil saya absen ya. Mau coba jawab. Oh, sebentar, jawabnya sebentar. Jawabnya nanti bareng-bareng ya, setelah saya absen ya kalau jawab. Kalau bertanya boleh. Ada yang mau bertanya mungkin? Oke, yang saya panggil namanya mic-nya di unmute terus dijawab hadir gitu ya. Ahmad Fadoli. Hadir, Bu.
Muhammad Hilal. Hadir, Bu. Ainun Fadila. Hadir, Bu. Ada Karismawati. Bir. Ali Mahfudin. Tidak ada Ali Mahfudin. Hadir, Bu. Andian. Siapa ini? Ali. Ali. Andiana Cantrika. Hadir, Bu. Anggi Adera. Hadir, Bu. Hadir. Aryani Kusumawati. Hadir, Bu. Dewi Savitri. Hadir, Bu. Dani Alamsyah. Hadir, Bu. Dwi Tantri. Hadir, Bu. Viandari Haya. Hadir, Bu. Galuh Agus. Hadir, Bu. Dea Harno. Hadir. Hendra Wira. Hadir, Bu. Ica Adelia. Hadir, Bu. Karin Dwita. Hadir, Bu. Kusnul Hasanah. Hadir, Bu. Krisdiana. Hadir, Bu. Uni Afifah. Uni. Ada ya, tapi kayaknya mic-nya enggak itu. Enggak nyampe. Marwah Nur Ramadanti. Hadir, Bu. Mirsa Dwi. Hadir, Bu. Muhammad Abdul Halim. Hadir, Bu. Muhammad Syahrul. Hadir, Bu. Muhammad Niko. Hadir, Bu. Muhammad Yusril. Hadir, Bu. Ninis Wasila. Hadir, Bu. Nurul Hidayat. Hadir, Bu. Nurul Wahidiyah. Hadir, Bu. Nuzul Rohma. Hadir, Bu. Putri Aulia. Hadir, Bu. Rafa An-Naslah. Hadir. Rizky Laili. Hadir, Bu. Teddy Syahputra. Hadir, Bu. Jenenge Teddy Bear. Apik jenenge Teddy Syahputra diganti Teddy Bear. Lucu. Oke, jawabannya berapa? Sudah ketemu? Bu mau tanya, Oh ya, gimana? Bu, kalau misalkan ya hasilnya itu 0,98 gitu toh. Terus kan di tabel yang ini, yang standar normal ini, hasilnya ada yang 0,9. Dicari yang mendekati. Oh, iya. Terima kasih. Oke, ketemu berapa berarti? 2,34. Oke, yang A ya. 2,34. Oke, yang B. 1,65. Aduh, 1,64. Betul. 65 nih.
Oh, 65 ya, enggak apa-apa. Kan kacanya dikit ya. Nah, kayak yang A juga kan saya nyarinya ketemunya 2,33 kalau dibulatkan ini kan. Nah, punya kalian ngitungnya 2,34. Nah, enggak masalah. Yang C ketemu berapa? 1,29. 29. Oh ya, enggak apa-apa wis. 9 dengan 28 kan kacanya dikit ya. Oke, kira-kira materinya gitu, yang bab 4.4 lebih mudah ya daripada yang sebelumnya. Oke, zoomnya kurang 3 menit lagi. Nah, ini untuk tugasnya. Jadi tugasnya adalah merangkum. Jadi minggu depan kita tetap masuk ya Zoom. Nah, cuman saya tambahkan tugasnya adalah merangkum untuk materi minggu depan. Jadi minggu depan itu kita bahas tentang ini, teori penarikan sampel. Nah, jadi silakan dirangkum. Saya minta rangkumannya bukan dari website atau Google atau Wikipedia ya, tapi cari di buku. Kalau tidak punya buku ya mengunjungi perpus, disambangi perpus Sirek. Kasihan sepi sekarang ya, karena kuliahnya online semua. Cari di sana buku, bukunya bisa dipakai bareng-bareng karena ini juga tugasnya saya peruntukan untuk semua yang kelas saya ampuh ya. Jadi nanti mungkin bukunya ya bakal nggak bisa satu mahasiswa satu buku gitu, nggak bisa. Jadi silakan bareng-bareng. Kemudian rangkum materi dan juga contoh soal beserta jawabannya. Nah, jadi tidak cuman materinya toh, karena kita kan mata kuliahnya hitungan ya. Nah, kalau tidak sambil latihan itu biasanya kurang mengena ingatannya. Makanya rangkumannya pakai contoh soal dan jawabannya. Oke, jadi plus soal dan juga jawaban. Nah, berapa soal dan jawabannya? Minimal 3. Jadi kalau bisa mencari di setiap, kan satu bab itu ada beberapa subbab gitu ya. Misalnya ada subbab, kalau versi saya kan minggu depan itu bab 5. Mungkin di buku yang kalian pakai itu bukan bab 5, ada yang mungkin babnya bab 6, ada yang mungkin babnya bab 3. Nah, itu kan beda-beda ya kadang tiap buku. Nah, tapi yang kalian cari kan ini tentang penarikan sampel, teori penarikan sampel. Usahakan cari yang di bukunya, kalau ada buku statistik ya, statistik inferensial. Cari untuk soal yang di setiap subbab. Jadi misalnya kalau itu bukunya di bab 5 ya cari yang contoh soal di bab 5.3 ambil 1, 5.4 ambil 1 gitu ya. Nah, jadi biar masing-masing subbab itu dapat esensinya Pak dari latihan itu tadi. Gimana? Ini ditulis di kertas folio apa diketik? Di kertas folio nanti di-scan pakai PDF ya hasilnya, terus dikirimkan di e-learning. Nanti tempatnya akan saya siapkan. Pengumpulannya minggu depan, jam kita masuknya 9.30, nanti dikumpulkannya maksimal 9.30. Bu, minimal berapa lembar? Nggak ada minimal berapa halaman ya, bebas. Yang terpenting ada materi, soal, dan jawaban. Ya, siap Bu. Oke, kalau gitu saya akhiri ya, Rek ya. Ini kayaknya Zoom-nya tinggal 1 menit daripada gabung lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.